Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Barata, bersama saya pribadi yang biasa dia akrab dipanggil Kang Opik. Dan kali ini pemirsa, kita kedatangan tamu dari tanah Cirebon yang katanya wali ya. Mudah-mudahan kita semua yang selaku belajar dapat menapaki jejak-jejak para wali tentunya. Nah, agar lebih akrab, lebih sayang, lebih cinta, perkenalkan dulu dari sebelah kanan saya, namanya Wastika, Kang Wastika. Oke, berwawasan dan beretika tentunya. Mantap. Sebelah kiri saya Solikin. Solikin aja. Solikin Gak ada lanjutannya. Solikin aja. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang soleh. Amin. Ya, amin. Oke, pemirsa. Sebelum lanjut, alangkah baiknya seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan ketik tombol notifikasi, dan jangan lupa dibagikan ke semuanya tentunya, agar konten yang kami buat mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya bermanfaat kan, ya tentunya dibagikan. Kembali lagi kita berbincang-bincang ya. Sudah kompak merah-merah. Mudah-mudahan ya selalu merah, berani. Iya enggak? Iya gak sih? Iya, semangat dong. Merah, tinggal merah buah. Oke, Berani. kita sedikit mau ngepoin nih berdua tentang perihal hijrah. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Suaranya mana? Boleh. Belajar bareng-bareng. Oke. Jadi dimulai dari mana dulu ya? Sud deh. Soal begini lah. Bisa bikin kita aja lah. Oh, yang muda kalahnya. Iya, yang muda. Oke, untuk Kang Solikin sendiri perihal hijrah kan, bagaimana sih awal mula dari awal Kang Solikin mulai berhijrah? Mulai dari awal waktu dulu ya. Belum ngerti masalah tentang belajar agama, ngerti lah. Kerja terus dari dulu orang tua ngajarin tapi nggak terlalu mendorong. Iya, hanya sebatas ya begitulah umum. Karena dari pribadi pertama ada masalah karena masalah diri sendiri, masalah pribadi, curhat sama kawan, sama kawan, berangkat bareng ini belajar dari desa Bungko Cirebon. Dari Bungko datang ke Subang, daerah Kandangan, belajar sama kawan bareng-bareng. Ya dilatih, kasih nasihat tentang agama, tentang memperbaiki diri dari tadinya nggak ngerti yang ini tentang masalah agama. Nggak terlalu ngerti. Kalau ini kesan maksudnya ketika dulu belum melangkah belajar seperti ini sama yang sekarang dirasakan itu gimana? Bedanya? Iya. Dulu ini Dulu aku suka banget. Dulu aku memang suka. Iya. Lanjut. Ya dulu ya memang lanjut. Budi kameramu yang harus berani loh. Itu gimana ya? Juga bunyi bos. Kalian gemunya enak. Maklum pemirsa tegang, nggak sampai berkeringat. Ya belajar memberanikan diri, membiasakan diri ya. Kesannya dulu lupa. Perasaan jiwa nggak terlalu tenang, pikiran jiwa terlalu
ruwet. Ruwet. Bahasa Jawanya ruwet. Bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu. Nggak bertanggung jawab gitu ya, nggak bertanggung jawab. Kayak bahasa Indonesia ruwet apa? Rumit. Kalau bahasa nasionalnya Rumit sekarang. rumit. Kalau bahasa Jawanya lu Kalau sekarang Kalau sekarang belajar dari kawan, dikasih nasihat, saran, memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Alhamdulillah lebih tenang. Nah, kalau tiap diri kan tentu ada keinginan, harapan. Nah, bedanya dulu sama sekarang apa tentang harapan? Mungkin dulu ada harapan, sekarang mungkin masih ada atau sudah ada yang terrealisasikan tentang harapan, keinginan apa? Keinginan. Iya. Setelah belajar memperbaiki diri Setelah belajar harapan keinginan itu alhamdulillah bagi diri saya alhamdulillah tercapai keinginan harapan itu tercapai istiqomah karena belajar istiqomah lah. Jadi kawan itu jadi seiringnya Solikin belajar terus memperbaiki diri ya. Nah, tanpa kita terlalu mengejar-ngejar keinginan kita, semua itu sedikit demi sedikit terwujud. Jadi di situ buktinya ada. Dalam artian kita membuktikan dalam diri kita ingin belajar benar, tentu yang mempunyai hak hajat pun memberikan karena kita membuktikan ya. Jadi tentu dari diri kita belajar membuktikan supaya yang di atas percaya untuk menitipkan apa yang kita inginkan demi sedikit itu terwujud. Iya. Nah, kalau pesan-pesan siapa tahu untuk teman-teman yang lagi belajar apa? Yang buat pesan-pesan dari saya pribadi ya buat teman-teman yang lagi belajar, bareng-bareng belajar memperbaiki diri, hijrah dari yang dulu belum baik lah misalnya. Berubah belajar memperbaiki diri, hijrah secara istiqomah, kalau bisa terus istiqomah memperbaiki diri, kesalahan mengintrospeksi kesalahan diri sendiri, memperbaiki diri. Ya mungkin pesan dari kaum Solikin, jadi lebih belajarlah memperbaiki diri ya, perbaiki jiwa kita di situ karena sumbernya di situ. Ketika jiwa kita mampu tenang dalam hal situasi apapun, kita bisa menghadapi masalah apa ya, karena jiwa kita terpaut sama yang memiliki jiwa. Iya benar. Mudah-mudahan benar. Amin. Gitu ya, Begitu aja dari saya. itu bermanfaat, motivasi, meskipun sedang pilek-pilek usahakan bicara. Terima kasih untuk donasi ceritanya, pengalamannya Kang Solikin. Ya, kita lanjut ke sudut kanan kita bersama Kang Mas Dika. Gimana sehat kan? sehat, alhamdulillah sehat. Langsung saja perihal hijrah kan. Awal-awal sampai sekarang nih sudah kayaknya cekar ya. Gimana kan Ceritanya begini, kalau kita selagi kita belajar jati diri. Jati diri. Nah, awal-awal tentu kan kita pasti kalau orang belajar tuh pertama tuh kemana saya belajarnya kan gitu. Pasti ada dalam diri jalannya tuh kemana. Nah, awal-awal menemukan jalannya tuh bagaimana ceritanya begini. Bagi saya kalau belajar sampai awal sampai tertarik akhir belajar dimelecehkan sama orang-orang. Saya lagi belajar harus merenungkan di mana yang kesalahan saya, harus di pembelajaran lagi, permasalahan kita harus dipelajari lagi. Nah, setelah kita bisa pembelajaran, jangan sampai kita ucapan, jangan sampai kesombongan saya. Kalau emang saya lagi belajar itu adalah
belajar itu adalah pasti diri saya, keyakinan. Belajar itu keyakinan, butuh keyakinan. Kalau belajar, kalau nggak yakin diri saya, nggak ada yang pasti belajar bisa. Kalau yakin belajar, yakin dalam dalam pangeran pasti bisa. Kenapa kalau pasti bisa? Karena kita belajar. Kalau orang belajar pas terus, kalau udah mengerti belajar, jangan sampai kita lupakan pembelajaran tersebut kan. Nah, setelah belajar turunan sholat, gimana gitu ceritanya tuh sholat, apaan sholat itu, gimana gitu sholat. Saya cuma nggak ngerti. Ya, mungkin awalnya didasari dari tidak tahu dulu kan. Iya, tidak tahu dulu. Tidak tahu, cuma karena tekad, keyakinan kamu pasti, keinginan yang besar dalam hal belajar memperbaiki diri. Nah, di situ ada jalannya, dari teman mana ya itu mulai berjalan dengan keyakinan yang penuh, akhirnya belajar. Nah, jangan puas di situ ya, karena ilmu Allah itu kan luas. Jadi dengan ilmu sedikit jangan membuat diri kita menjadi sombong. Harusnya semakin berisi semakin merunduk. Nah, seperti ilmu tadi itu ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Kang Mas Tiga itu seperti itu pemirsa. Nah, Kang Mas Tiga ini memang cukup unik dari bahasanya, apanya cukup entrik ya. Mungkin hanya sedikit orang yang paham ya. Tapi kalau kita mentelaah dari setiap kalimatnya itu mempunyai hikmah pelajaran yang sangat besar. Ya kan? Iya. Kalau boleh sejarah awalnya, jadi cerita awal Kang Mas Tiga itu bagaimana ceritanya? Bagi yang ceritanya saya, bisa cerita begini ceritanya saya. Setelah belajar koreksi diri, introspeksi diri saya, kok kenapa belajar saya nggak bisa? Kok kita harus berjuang? Gimana supaya kita bisa? Nah, itu membuat ceritanya. Oh iya cerita. Cerita itu perjalanan. Aduh, perjalanannya saya. Iya. Saya dari rumah mandi dulu. Misalkan itu cerita. Mandi dulu habis mandi sarapan. Itu cerita. Oh iya cerita. Ceritanya Kang Mas Tiga. Oh cerita saya. Awal cerita saya. Kenal belajar begini sampai saat ini. Saat ini awalnya belajar sama teman di gunung sama teman. Oh begini ceritanya, ilmu pengetahuan begini, ilmu teknologi begini, ilmu matematika begini, ilmu rasa cinta begini. Cinta rasa. Kalau cerita saya, ibadah kita punya suka sama perempuan, rasa cinta sama perempuan. Misalkan kalau rasa cinta, kalau ada rasa cinta di hati saya, pasti bisa. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak bisa rasa cinta. Jadi belum disebutkan cinta ya? Belum cinta. Kalau belum yakin dalam perasaannya, begitu ya. Kalau yakin pasti ada rasanya. Ibadah rasanya tidak ibadah minum kopi, ada rasanya. Nah, kalau dirasakan begini minum kopi, begini rasanya, ada manis, ada pahit. Kalau pahit itu ada pembelajaran saya gitu. Kalau manis, manis begini. Berarti rasa cinta menyatu, rasa manis menyatu. Ada manis, ada pahitnya. Ada manis, ada pahitnya. Nah, kalau manis ya berbagi cerita sama teman-teman, ada pun teman, ya semua orang-orang selalu duduk berbagi senyum. Kalau pahit ya harus dipelajari lagi. Dipelajari lagi. Kepahitan apa gitu kepahitan. Kalau ibarat pahit, ya harus dipelajari lagi. Kepahitan gimana gitu pahit saya. Kalau ibaratnya kalau belajar kepahitan kita, ya sama orang misalkan kepahitan pasti ada dilecehkan, tapi diri saya ya alhamdulillah karena apa kan hidup di alam bumi untuk bagi cerita, bagi belajar ilmu ketahuan. Jadi kita hidup di sini
membuat cerita ya, cerita, iya. pahit dan manisnya kita harus jadikan itu suatu pelajaran ya, terutama untuk diri dan sebagai bentuk salamnya kita berbagi sesama sama orang, sama makhluk sama apa lagi sama ya begitu ya, bersama-sama. Mungkin cukup sekian ya Mas Dika, cukup memotivasi ya dengan pendalaman penjiwaan kita akan memahaminya. Di situ titik apanya? Nikmatnya. Harus dinikmati cintanya. Cinta rasa cinta. Belajar sepenuh rasa, sepenuh hati, sepenuh cinta, sepenuh jiwa. Sepenuh apa lagi? Raga. Sepenuh apa lagi? Raga, jiwa dan rasa. Ya, mantap. Mungkin cukup sekian pemirsa pembahasannya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan banyak manfaat, hikmah, pelajaran. Bila ada salah itu memang dari kebodohannya kami ya. Bila ada benar hakikatnya dari Sang Maha Pencipta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, ketik tombol notifikasi, bagikan Dan semua semangat terus. Semangat istiqomah. Salam istiqomah. Semangat.